Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi masih di vlog Wibowo Channel. Nah teman-teman, hari ini saya nggak tahu mau bikin apa, mau nge-vlog apa, tapi nanti coba kita lihat dulu karena hari ini kita mau jalan ke kota ya. Ya, salah satu tempat destinasi yang biasa kita kunjungi di Ras Al Khaimah, pinggirnya kota Dubai. Kita mau ke Nakhel. Teman-teman coba nanti lihat keseruan kita bagaimana. Let's go. Nah teman-teman, ini hari Sabtu. Kebetulan saya dapat satu hari libur karena pengganti dari setengah hari minggu yang kemarin. Nah, saya ditemenin sama Vicky tuh. Vicky lagi katanya. Buat kawan-kawan semua, hari ini saya mau tunjukin ke teman-teman kalau di Arab itu ada pohon gorgot namanya teman-teman. Nah kalau di hadis Rasul itu pernah bilang kalau gorgot itu adalah salah satu pohonnya Yahudi. Nah, nanti di akhir zaman itu Yahudi itu nanti berperang sama kaum muslimin. Nah, cuma pohon gorgot aja yang ketika berperang itu ketika Yahudi kalah sama kaum muslimin itu semua batu bicara, pohon bicara, semuanya bicara kecuali satu pohon, yaitu pohon gorgot katanya. Nah, itu pohonnya Yahudi. Nah, nanti teman-teman kita coba cari mana itu pohon gorgot. Let's go. Nah teman-teman, sama kayak dulu kita review waktu pas bulan lalu kan kita libur. Sama Vicky itu jalan kaki yang jauh itu 10 km. Nah ini kalau malam, jadi teman-teman itu kan saya kan di sana tuh villa saya. Nah ini kalau malam kita kesini biasa beli makanan. Nah nanti next time saya mau review makanan-makanan di Dubai ya, di Uni Emirat Arab. Banyak teman-teman makanan yang enak-enak di sini, ada kayak shawarma, kebab gitu ya. Banyak ada Moghlai, ada Porota. Nah minumannya juga variasinya banyak teman-teman. Nah karena ini masih pagi teman-teman, jadi belum banyak aktivitas. Nah, seperti yang saya udah pernah sering bilang, kalau di sini tuh aktivitasnya dari siang menuju malam. Nah, orang pada jualan, pada aktivitas jual beli begitu ya. Nah ini teman-teman, yang biasa kalau saya beli itu kan di sana tuh di Al Market di sana. Tuh di situ kalau mau beli cai di sana tuh tempatnya tuh. Nah, teman-teman semuanya, di belakang saya ini teman-teman adalah pohon gorgot. Tapi saya juga nggak tahu teman-teman kebenarannya, apakah ini benar-benar asli pohon gorgot atau tidak. Tapi dari ciri-cirinya teman-teman, ini mendekati pohon gorgot karena dia lebat, terus bisa menutupi orang gitu teman-teman. Kalau misalkan kita ngumpet di belakangnya, kita bersembunyi itu bisa nggak akan kelihatan. Nah ini pohonnya teman-teman. Nah ini teman-teman pohonnya. Jadi dia di rantingnya itu dia berduri teman-teman. Nanti kita coba lihat lebih dekat lagi teman-teman. Oke, let's go. Nah teman-teman semuanya, ini yang namanya pohon gorgot. Ciri-cirinya begini teman-teman, dia jatuh daunnya ke bawah kan, rantingnya berduri. Tapi saya nggak tahu juga teman-teman kebenarannya apa ini asli pohon gorgot atau tidak. Tapi kalau dari ciri-cirinya memang seperti ini teman-teman. Soalnya kita kalau misalkan kita ngumpet di sini teman-temannya, kita bersembunyi di sini itu kita bisa lihat dari sini teman-teman, kita bisa lihat keluar. Tapi kalau dari sana kita dari arah sana kita nggak bisa lihat orang di sini. Nah nanti ini pohon di akhir zaman teman-teman, pohon ini yang jadi temannya orang kaum Yahudi. Nah cuma di hadis kan kita udah dibocorin dulu sama Rasul kalau nanti Yahudi akan sembunyi di pohon gorgot.
Jadi udah ketahuan duluan, dia sebelum sembunyi udah ketahuan duluan. Nah ini pohonnya teman-teman. Allah alam teman-teman, saya nggak tahu pohonnya yang aslinya seperti apa, tapi kalau dari ciri-cirinya seperti ini tuh Vicky. Jadi kalau Vicky ini naik ke atas atau dia bersembunyi gitu di atas, dia bisa memantau dari atas itu ke sana. Tapi orang dari sana nggak bakal bisa lihat. Nah itu. Nah sekarang teman-teman di Israel itu orang-orang Israel lagi banyak-banyaknya tuh bikin nanam pohon Yahudi, berjuta-juta pohon itu. Karena dia yakin dan sadar juga itu sama hadisnya Rasul. Jadi orang Yahudi itu memang sebetulnya dia itu percaya dan yakin sama Muhammad Rasulullah karena dia bergelar Al-Amin kan, orang yang terpercaya omongannya. Nah ini pohonnya teman-teman, Gorgot. Oke. Nah teman-teman, kita mau perjalanan pulang sama Vicky. Udah capek juga ini, jalan kaki jauh. Ini matahari teman-teman, silo banget. Panas sih enggak, cuma seakan-akan tuh deket gitu mataharinya. Nah itu kalau kita nggak pakai kacamata itu, wah, silo banget. Matanya sakit teman-teman kalau kita nggak pakai kacamata. Nah itu juga kacamata juga spesial kalau buat di sini, harus yang ada UV-nya. Kalau nggak kayak gitu teman-teman, mata kita sakit. Jadi harus pakai kacamata yang ada UV-nya gitu. Nah, kita mau perjalanan pulang teman-teman. Let's go. Nah, teman-teman semuanya, ini masjid yang kemarin waktu pas kita lihat orang Arab tari pedang gitu loh. Nah, ini kalau pagi begini nih keadaannya. Tuh, teman-teman, di sini waktu kemarin kita tari pedang itu. Nih, di sini nih. Tuh areanya ini. Oh, waktu itu kan penuh sama orang-orang, sama mobil dan sebagainya, itu kan penuh. Nah sekarang ini kondisi waktu pas paginya kan. Nah, ini si Vicky, orang Parepare, Sulawesi. Tuh teman-teman, ini masjidnya kayak gini. Nah teman-teman, kalau di Uni Emirat Arab, jadi setiap masjid itu sudah ada imamnya. Jadi imamnya itu digaji sama pemerintah buat standby di masjid gitu ya, dimukimkan di masjid buat jadi imam sholat, buat jadi pendakwanya jamaah-jamaah di sekitarnya masjid gitu ya. Nah itu tugasnya buat jadi imam aja. Nah tapi nggak sembarangan teman-teman, karena itu kan digaji sama pemerintah. Nah itu yang jadi imam masjid itu harus minimal hafiz Quran. Jadi nggak sembarangan teman-teman untuk jadi imam di sini. Nah itu digaji sama negara. Nah dikasih rumah juga, tapi rumahnya di pinggirnya masjidnya gitu. Jadi bermukim di situ. Sampai kapan ya? Sampai selamanya mungkin kalau ini ya. Nah itu tugasnya dia azan, ngimamin sholat gitu aja. Nah untuk yang beres-beres di masjidnya itu ada petugasnya juga. Nah itu biasanya orang Pakistan, orang Bangladesh yang Muslim. Nah itu digaji juga sama negara teman-teman. Nah masalahnya satu negara itu yang bersih-bersih di masjid itu bajunya sama. Mau masjid dimanapun itu semua bajunya, karena itu negara yang atur. Jadi itulah hebatnya di sini, kondisi di masjid itu disiplin perihal kebersihannya, waktu sholatnya, jam azannya. Jadi benar-benar tertata, tata aturan buat pelaksanaan sholatnya itu udah benar-benar bagus teman-teman. Mungkin insya Allah nanti juga di Indo juga bisa mengikuti hal-hal baik yang seperti ini. Nah ini kita mau perjalanan pulang teman-teman. Ini belakang villa kita. Tuh orang sini teman-teman, mobil Land Cruiser, mobil Eropa gitu, Lexus dan sebagainya, itu dibiarin aja di pinggir jalan gini. Nggak ada ini, kayak aman-aman aja gitu di sini. Lagian orang sini kalau mau nyuri sesuatu juga bingung, mikir-mikir juga karena hukumnya sini berat juga teman-teman. Karena di sini kan masih pakai hukum Islam kan, nah itu berat itu aturannya.
Ini kambing di sini udah nggak ada nih. Kayaknya kambing yang kemarin di sini itu udah kita makan waktu pas lihat orang Arab perang pedang itu, tari pedang itu. Nah mungkin dari sini juga kambingnya yang diambil itu, yang dimasak. Ini udah nggak bau lagi teman-teman sini. Biasanya sini ada kambing sini, cuma sekarang udah nggak ada kambingnya. Nah ini sekolahnya teman-teman. Nah kalau di Unimed Arab teman-teman, sekolah siswa-siswi itu dipisah. Jadi kalau laki-laki dipisah satu gedung, terus yang perempuan juga jauh gitu dipisah. Jadi nggak digabungin, nggak kayak di kita di Indonesia kan digabungin ya satu kelas, cewek sama cowok gitu. Kalau di sini nggak. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek. Nah itu jauh jaraknya sekolahnya. Jadi misalkan SMP laki-lakinya di mana gitu, jaraknya 1-2 kilometer. Nanti yang perempuannya ada lagi gitu. Tapi dengan apa? Dengan nama sekolah yang sama gitu teman-teman. Cuma yang bedain sekolah laki-laki SMP area mana gitu. Nanti yang perempuan juga sama, sekolah perempuan area mana gitu. Nah itu di sini seperti itu sistem sekolah anak-anak teman-teman. Nah itu villa saya udah mau nyampe itu. Oke, let's go. Oke teman-teman semuanya. Sekarang saya udah nyampe villa lagi. Jadi saya sama Vicky mau istirahat. Nanti malam kita mau nyari kopi. Ke chai sama kopi lah, sama porota. Nanti kita review makanannya teman-teman semuanya. Nah terima kasih untuk hari ini. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada informasi yang tidak jelas, teman-teman boleh komentar, boleh perbaiki. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.